Kita membicarakan limbah nuklir Fukushima. Kita awali dengan pandangan global terhadap apa yang sedang terjadi. Bagi sebagian masyarakat Tiongkok, kebijakan luar negerinya adalah sangat baik dengan produk murahnya. Bagi sebagian masyarakat, kebijakan Tiongkok adalah ancaman kedaulatan negara. Namun beda dengan Amerika. Tiongkok bukan pakai hard power, namun menggunakan soft power. Bagi negara berdaulat, apapun bentuk yang mengancam kedaulatan pasti akan dipelajari dan di-counter sebelum dilakukan kerjasama atau kedekatan hubungan politik dan hubungan ekonomi dua negara. Pandangan inilah yang membuat Jepang yang memandang Tiongkok adalah musuh bersama mereka yang harus dilawan. Tidak ada soft power hubungan Jepang-Tiongkok, yang ada hanya beli putus. Selesai, tidak ada koneksi masuk ke dalam, misalnya dengan membangun pabrik di Tiongkok bagi produk Jepang atau ahli teknologi. Tidak ada, mereka hanya saling pesan dan beli putus. Ketika Tiongkok sangat serius akan masuk ke Taiwan, Jepang melihat ini ancaman nyata secara fisik atau militer bagi kedaulatan Jepang. Jepang yang di bawah protektorat Amerika tidak boleh punya angkatan bersenjata yang kuat. Sekarang, Amerika mengizinkan untuk Jepang meningkatkan persenjataannya. Bahkan dalam 3 tahun ini sudah meningkat 3 kali lipat. Baik anggarannya juga kemampuan taktisnya. Tepat sebulan yang lalu, Tiongkok murka dengan Jepang. Dikatakan oleh Tiongkok, Jepang melepaskan Godzilla, dinosaurus raksasa yang menjadi mutan ganas yang muncul karena limbah nuklir dalam cerita komik Jepang. Godzilla mungkin tokoh rekaan, namun itu adalah ilustrasi bahwa efek limbah nuklir bisa membuat petaka baru dunia yang membuat trauma rakyat Jepang. Juga mengingatkan efek bom atom. Melepas limbah nuklir ke laut Fukushima akan sangat berpengaruh pada masalah keanekaan hayati laut negara tetangga, juga laut Jepang tentunya. Bagaimana kok Jepang yang pintar masyarakatnya melakukan hal itu? Demi menyerang Tiongkok tentunya. Kalau Jepang tidak menganggap Tiongkok ancaman nyata, maka tidak akan melakukan hal yang akan membuat petaka dunia. Segitu parahnya Tiongkok bagi Jepang. Apa efek yang dirasakan bagi masyarakat Jepang di Tiongkok? Sekolah Jepang di Tiongkok, di kota Qingdao misalnya, dilempari batu dan dilempari telur oleh orang tak dikenal. Murid-murid Jepang diteror oleh banyak orang tak dikenal juga. Di Tiongkok, serangan online masif menyerang penduduk Jepang. Apakah hanya di Jepang? Kemudian, apa yang dilakukan Jepang membuang limbah ke laut sebagai alat perang mengingatkan masyarakat dunia akan peristiwa di tahun 2011. Adanya kebocoran di reaktor nuklir Fukushima yang untuk mendinginkannya perlu banyak air yang membuat laut terkontaminasi limbah nuklir setelahnya. Namun radioaktif yang tidak bocor masih tersimpan di Fukushima sejak tahun 2011 tersebut. Masih banyak jumlahnya. Saat ini, Jepang kekurangan storage space atau kekurangan tempat menyimpan limbah nuklir. Jumlahnya melebihi 500 kolam renang ukuran olimpiade yang disimpan pada tangki lebih dari 1000 tangki. Bagi masyarakat yang sadar lingkungan, limbah sebegitu banyak adalah sangat menakutkan. Jepang katanya sudah membuang unsur radioaktifnya, di mana fakta kemudian air sisa tadi dibuang ke laut ke arah Tiongkok. Benar sudah tidak ada lagi unsur radioaktifnya. Ini bisa merupakan kejahatan lingkungan yang parah yang Jepang lakukan. Bisa juga sebagai senjata serang negara tetangga, terutama menyerang Tiongkok, yang masyarakatnya tidak bisa lagi memancing ikan di laut sengketa Jepang dan Tiongkok. Siapa yang menggaransi radioaktif tersebut sudah benar-benar dibuang? Kalau masih ada tritium, mineral bahaya lainnya. Menurut ahli lingkungan barat, mereka sudah melakukan tes atas limbah tadi. Sudah tidak ada radioaktifnya lagi. Namun Tiongkok tetap tidak percaya. Tiongkok protes keras di forum PBB dengan mengatakan kalau memang sudah tidak ada limbah radioaktifnya, kenapa harus dibuang ke laut? Kenapa tidak dibuang di atas tanah Jepang saja? Tiongkok memprotes dan menganggap Jepang menantang perang Tiongkok. Protes Tiongkok di PBB tidak mendapatkan dukungan dari anggota lain. Yang mendukung hanya aliansi Tiongkok saja. Jepang yang bagian dari sekutu barat tetap mendapatkan dukungan kuat persetujuan atas dilepasnya limbah tadi ke laut. Kemudian Tiongkok di dalam negerinya langsung melarang semua ikan datang dari Jepang di pasar-pasar ikan Tiongkok. Seruan memboikot produk Jepang terus menggulir di sosial media Tiongkok. Walaupun secara sains data ikan dari Jepang tidak ada membuktikan ada radioaktif, namun terus Tiongkok memprovokasi dunia dan rakyatnya agar menolak hal-hal yang berbau Jepang. Bahkan di Jepang secara random masyarakat banyak mendapatkan telepon ancaman, makian. Mereka mendapatkan telepon yang datangnya dari Tiongkok secara masif. Telepon tersebut berbahasa Jepang, berbahasa Inggris, dan Mandarin. Hal itu membuat gerah pemerintah Jepang yang memanggil duta besar Tiongkok untuk Jepang, mendiskusikan serangan Tiongkok, dan tentunya dubes Tiongkok tadi menyerang balik kebijakan membuang limbah nuklir di laut ke arah Tiongkok. Sahabat, hikmah apa yang didapat dalam video narasi kali ini dilihat dari kacamata bernegaranya rakyat Tiongkok.
strategi pemerintah Jepang yang di backup sekutu, dan di mana Indonesia bisa bermain. Bagaimana masyarakat Indonesia bisa sekompak Tiongkok. Waduh, kalau kayak begini banyak PR-nya ya bernegara Indonesia itu. Peace.